kembali bersama saya Hasilnya Ramen Vidya Suti. Kali ini kita akan membicarakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam bioremediasi. Kita tahu bahwa bioremediasi menjadi salah satu alternatif dalam pengolahan limbah berbahaya yang relatif karena dia lebih ekonomis, kemudian mudah diterapkan dan juga ramah lingkungan. Nah, salah satu limbah yang berpotensi menjadi limbah berbahaya itu sangat banyak sekali sumbernya, baik dari industri, kemudian dari hasil rumah tangga, dan juga berbagai macam sumber lainnya. Yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa mikroorganisme memiliki peranan yang sangat penting dalam proses bioremediasi. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang bergantung pada faktor biotik atau lingkungan, sehingga mikroorganisme merupakan kunci penting dalam kesuksesan proses bioremediasi. Nah, mikroorganisme yang digunakan cukup banyak karena bisa menggunakan bakteri, kemudian jamur, dan spesies lain, tetapi yang pasti jelas mereka termasuk dalam kategori makhluk hidup yang harus dipenuhi kebutuhan dan juga hajat hidupnya agar bisa berkembang secara optimal. Nah, sehingga itu adalah kunci penting, yaitu keberadaan dari mikroorganisme. Nah, keberadaan mikroba ini menjadi agen bioremediator yang sangat penting untuk merubah senyawa kompleks dalam tanah, air, atau senyawa lain yang tercemar. Sehingga keberadaan mikroba itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah nutrisi. Karena apa? Karena nutrisi ini akan menunjang kebutuhan dari mikroba. Jadi nutrisi ini bisa dia dapatkan dari lingkungan dengan keberadaan senyawa organik yang akan menjadi sumber makanan. Nah, sehingga ini juga merupakan faktor yang penting agar mikroba itu bisa melakukan proses degradasi secara optimal. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas enzim. Nah, enzim ini akan dihasilkan oleh mikroba untuk mempercepat proses perombakan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Enzim ini dihasilkan oleh mikroba, sehingga aktivitas enzim ini juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dari mikroba. Apabila mikroba tumbuh dengan optimal, maka bisa dipastikan bahwa aktivitas enzim ini bisa dipenuhi dengan baik. Nah, keberadaan enzim ini bisa diukur dengan metode tertentu untuk mengetahui apakah proses biodegradasi masih terus berjalan. Kemudian yang keempat adalah daya dukung lingkungan. Nah, lingkungan menjadi sebuah kunci optimalisasi agar mikroba itu bisa tumbuh dengan baik. Sehingga lingkungan di sini menempati sesuatu yang sangat krusial, karena daya dukung lingkungan itu akan membuat mikroba tumbuh optimal. Nah, kalau mikroba sudah tumbuh dengan optimal, maka kemampuan enzim untuk menghasilkan enzim akan meningkat dan proses biodegradasi akan berlangsung lebih cepat. Berikutnya adalah temperatur atau suhu. Nah, suhu di sini memegang optimalisasi dalam proses pertumbuhan mikroba. Kita tahu bahwa mikroba itu memiliki rentangan temperatur untuk bisa melakukan metabolisme dengan optimal. Nah, ada yang bekerja dengan suhu optimum pada suhu rendah, ada yang lebih optimal bekerja ketika suhu itu tinggi dan sebagainya. Sehingga temperatur juga memegang
peranan yang cukup krusial. Berikutnya adalah oksigen. Oksigen menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan bioremediasi. Oksigen ini digunakan sebagai salah satu sumber hal yang harus dipenuhi agar mikroba itu bisa optimal dalam melakukan proses biodegradasi. Selanjutnya adalah pH. Kenapa pH ini harus optimal juga? Jadi pH ini akan mengubah kelarutan dan juga bioavailabilitas dari senyawa penting. Nah, kelarutan ini akan berpengaruh pada ketersediaan nutrisi yang ada misalkan di dalam air dan sebagainya, sehingga pH ini juga memegang peranan yang sama pentingnya seperti suhu. Ada mikroba yang bisa hidup dengan pH rendah dan ada mikroba yang hidup pada pH tertentu, sehingga rentangannya sangat beragam bergantung pada mikroorganisme yang digunakan. Selanjutnya adalah tentang kadar air. Kita tahu bahwa aktivitas air sangat berarti bagi mikroba. Kadar air akan berpengaruh pada proses bioremediasi. Biasanya nilai aktivitas air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba itu biasanya berkisar kadar air 50 sampai 60%, sehingga proses bioremediasi akan lebih optimal pada kadar air yang optimum. Berikutnya adalah interaksi mikroba dalam populasi. Nah, ini maksudnya adalah kita tahu bahwa dalam sebuah populasi itu tidak mungkin hanya tunggal saja, tetapi juga terdapat interaksi antara satu mikroba dengan mikroba yang lain dalam sebuah populasi, sehingga populasi ini akan memungkinkan daya dukung dalam optimalisasi proses biodegradasi.